Halo, perkenalkan nama saya Julius Bawajarianto, bisa dipanggil Julius. Saya berasal dari Prodi Kimia Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang operasi simetri molekul yang dimiliki oleh ini, bentuk oktahedron. Nah, sebelum kita lebih lanjut ya teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang arti dari operasi simetri. Nah, kalau menurut saya sendiri ya, operasi simetri merupakan jenis pemberian perilaku operasi terhadap suatu bentuk molekul yang menghasilkan bentuk molekul yang sama, serupa, dan juga tidak terbedakan dengan bentuk molekul pada mulanya. Jadi itu pada intinya itu bentuk molekul tersebut itu sama, alias nggak ada bedanya, istilahnya gitu nggak ada bedanya, dan juga tidak terbedakan dengan bentuk molekul pada mulanya, meskipun dia itu telah diberikan perlakuan operasi. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman, bentuk molekul awal diberikan perilaku operasi, menghasilkan bentuk molekul yang tetap sama, serupa, nggak ada bedanya. Jadi intinya seperti itu, tetap sama meskipun dia telah diberikan perilaku operasi. Jadi seperti itu. Lalu langsung aja teman-teman. Di sini saya udah menyediakan contoh nih bentuk molekul oktahedron ya. Di sini kita kan bakal mengupas sifat unsur simetri bentuk molekul oktahedron ini. Ada 5 jenis ya teman-teman. Pertama itu ada identitas atau diberi lambang dengan E. Lalu juga ada sumbu rotasi simetri dilambang dengan Cn. Lalu juga ada itu bidang refleksi sigma ya. Sigma itu ada berbagai macam sih. Ada sigma V, sigma vertikal, sigma H, sigma horizontal, dan juga sigma D atau sigma diedral. Nah, setelah itu juga ada itu sumbu rotasi semu. Itu diberi lambang dengan Sn. Itu terus yang terakhir itu ada titik pusat inversi berlambang dengan I. Nah, langsung aja ya. Kita langsung yang pertama itu adalah identitas atau E. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan nih tentang prinsip dari identitas. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pada dasarnya identitas atau E itu dimiliki oleh seluruh jenis bentuk molekul nggak peduli apapun jenis bentuk molekulnya. Apapun bentuk molekulnya pastinya tetap ada identitas atau E. Begitu juga dengan ini oktahedron. Dia pasti memiliki E atau identitas. Jadi buat teman-teman mungkin nggak usah heran atau mungkin khawatir atau takut bentuk molekul ini tuh dia itu pasti semuanya itu pasti memiliki identitas. Jadi nggak usah repot lah. Jadi seperti itu. Semua bentuk molekul pasti memiliki identitas atau E. Lalu yang kedua itu adalah sumbu rotasi simetri. Nah, pada percobaan ini saya akan memberikan dua contoh sumbu rotasi simetri ya, itu ada C2 dan juga C4. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang itu prinsip dari pengoperasiannya. Untuk sumbu rotasi simetri atau CN itu cara pengoperasiannya itu dengan cara diputar atau dirotasikan dengan sudut yang telah ditentukan. Nah, sudutnya itu sebesar 360 derajat dibagi N. Yang pertama kita coba yang C4. Nah, karena kan kita memilih C4. Nah, karena kita milih C4, maka ini bidang oktahedron ini bakal kita putar sebesar 90 derajat secara jarum jam. Kenapa kok diputar 90 derajat secara jarum jam? Kan kita milih C4. Notasi N-nya kan 4. Kan rumusnya kan kita ketahui sudutnya itu 360 derajat dibagi N. Karena N-nya kita adalah 4 dari C4 kan. Berarti bisa sudut yang harus kita putar adalah 360 dibagi 4, yaitu sebesar 90 derajat. Dan karena itunya positif, maka harus arah jarum jam ya teman-teman, nggak boleh terbalik. Nah, ini contohnya ya. Anggap aja awalnya dari warna merah ini, atom warna merah. Ini sumbu rotasinya ya. Oh ya, saya lupa bilang. Sebelum kita untuk mengoperasikan sumbu rotasi simetri, kita harus menentukan dulu sumbu rotasinya terlebih dahulu. Ini, saya memilih sumbu rotasi yang sesuai dengan sumbu Z. Jadi gini, ini sesuai dengan sumbu Z ya. Ini sesuai dengan sumbu Z ya teman-teman. Ini sumbu rotasinya. Oke, langsung kita mulai teman-teman. Untuk yang C4 kita putar 90 derajat secara dengan jarum jam. Kita mulai. 1, 2, 3. 90 derajat. Simsalabim. Nah, ini adalah hasil dari C4. Kita lihat bahwa bentuk molekulnya itu sama, tidak terbedakan ya kan. Cuma yang beda nih
posisi dari atom merah yang awalnya di depan, dia itu berpindah ke samping sini. Dan posisi awal dari atom merah yang awalnya di depan ini digantikan oleh atom biru. Kita ulang lagi ya biar lebih paham, lebih jelas. Seret. Kita contoh C4. Diputar 90 derajat karena kan 360 dibagi 4, berarti 90. Karena positif berarti secara jarum jam. Ini. Oke, kita siap. 1, 2, 3. 90 derajat. Merahnya di depan awalnya. Kita lihat apa yang terjadi. Set. Ya, pindah ke samping kawan-kawan. Merahnya jadi di samping, dan juga yang jadi di depan itu jadinya warna biru. Jadi contoh dari pengoperasian dari C4. Bentuk molekulnya sama. Ini yang awal kayak gini, yang sudah dioperasikan jadi kayak gini. Bentuknya sama, nggak ada bedanya. Cuma yang beda cuma pergeseran dari posisi atom ini, yang merah sama biru sama yang lainnya juga gini. Udah, gitu aja sih. Terus kita next, yaitu adalah C2. Caranya sama. Kita tentukan dulu ini sumber rotasinya kayak gini, sama sih, gak apa-apa. Terus, karena kita ambil C2, kan nilai notasi N-nya kan 2. Terus kita masukkan ke rumusnya ya, 360. Rumus dari sudut perputaran kan 360 dibagi N. Berarti 360 derajat dibagi N-nya kan dari C2 kan 2. Berarti 360 dibagi 2 adalah 180 derajat. Jadi, ntar ini bentuk molekul ini bakal kita putar sebesar 180 derajat. Yang pastinya secara jarum jam ya, gak boleh berlawanan karena ini kan positif. Kalau negatif pasti ya diputar secara jarum jam. Jadi ini kita bakal putar 180 derajat secara jarum jam. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Set. 90 derajat. 180. Nah, ini hasil akhirnya. Kita lihat bentuk molekulnya sama. Gak ada bedanya kan sama yang awal. Cuma yang bedanya cuma jadi pergeseran itu posisi dari atom yang warna tadi itu. Yang awalnya merahnya di depan, sekarang digantikan oleh atom yang warnanya hijau. Sedangkan atom warna merah ini ganti di belakang sini. Nah, yang merah ini merahnya diganti di belakang kan. Nah, saya ulang lagi ya, biar lebih jelas. Kan saya ambil C2. Karena notasi N-nya 2, maka harus diputar sebesar 180 derajat dibagi 2, 360 derajat dibagi 2, yaitu sebesar 180 derajat. Secara jarum jam ya, karena positif. Awalnya merahnya di depan sini. Ya, lihat ya, awalnya di depan merahnya. Setelah kita putar secara jarum jam sebesar 180 derajat, hasilnya seperti ini. Set, sini masih 90, 180. Nah, ini bentuk molekulnya sama, gak ada bedanya. Awalnya kayak gini awalnya. Terus yang gini akhirnya. Sama, bentuknya sama, gak ada bedanya kan. Yang beda cuma posisi atom yang tadi itu. Yang merah di belakang, yang tadinya di depan sekarang di belakang. Terus posisi atom merah yang tadinya di depan sekarang digantikan oleh atom warna hijau. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk C2. Nah, sekarang kita lanjut aja. Sekarang setelah kita udah membahas tentang simetri rotasi sumber rotasi simetri atau CN, sekarang kita membahas tentang bidang refleksi atau sigma. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dua jenis sigma. Itu ada sigma H atau sigma horizontal dan juga sigma V atau sigma vertikal. Nah, sekarang kita mulai dari sigma itu ya, sigma H dulu, sigma horizontal. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa prinsip dari pengoperasian dari sigma horizontal adalah dengan cara bangun oktahedralnya ini direfleksikan dengan bidang refleksi yang tegak lurus dengan sumber rotasi. Jadi, cara pengoperasian itu direfleksikan dengan bidang refleksi yang tegak lurus dengan sumber rotasi. Ini sumber rotasinya ini, lidi. Bidang refleksinya ini, kertas ini yang dibolongin nih. Nah, kita posisikan secara tegak lurus dengan sumber rotasinya nih. Kertas ini yang bidang refleksinya ini kita posisikan secara tegak lurus dengan sumber rotasi. Gini jadinya. Jadi kayak gini kan. Nah, bentar ini rada aneh. Nah, gini. Nggak baca ini
nggak aja ini ya, ini kan sudah sesuai dengan ini letaknya kan. Jadi bidang refleksinya ini sudah tegak lurus dengan sumber rotasinya. Nah, setelah itu, setelah kita operasikan, maka akan terjadi suatu pertukaran posisi antara atom coklat yang di atas ini dengan atom ungu yang di bawah ini. Jadi ntar atom coklat ini dia bakal berpindah posisi di bawah, sedangkan atom ungu ini bakal berpindah posisi di atas. Tapi dari segi bentuk molekul dia tetap sama, nggak ada perubahan. Saya ulangi ya. Ini sesuai dengan prinsipnya kan. Ini apa tuh? Perefleksian bidang refleksi yang tegak lurus dengan sumber rotasi. Ditaruh di sini. Kan tegak lurus kan dengan sumber rotasinya kan bidang refleksinya. Ini. Yes. Sebentar. Ini rada sedikit ribet soalnya masangnya. Aduh. Nah, ini seperti ini. Ini ya teman-teman. Jadi ntar setelah sudah seperti ini prinsipnya sih sepertinya itu sebenarnya sama kayak bercermin lah, soalnya kayak dicerminkan gitu loh, ya kan? Ini anggap aja ini yang kertas ini cerminnya gitu, cermin. Nah, setelah kita cerminkan atau kita refleksikan, maka atom coklat yang di atas ini dia bakal berpindah posisi jadi di bawah, sedangkan atom ungu yang di bawah ini akan berpindah ke atas. Jadi ini setelah hasil dari sigma H atau perefleksian, dia bakal ini atom coklat ini bakal di bawah, atom ungu bakal di atas. Nah, itu berikut adalah contoh dari sigma H atau bidang refleksi horizontal. Nah, sekarang kita bakal membahas tentang sigma V atau sigma vertikal ya. Nah, prinsipnya sih dia sama, itu kayak pencerminan tapi beda posisi. Kalau sigma H itu secara tegak lurus dengan sumber rotasi, maka sigma V dia bakal sejajar dengan sumber rotasi. Kan pada mulanya kan sigma H kan, kalau yang tadi kan sigma H kan itu tegak lurus kayak gini. Tegak lurus kan kayak gini. Kalau sigma V dia kan tegak lurus kayak gini. Ini tegak lurusnya. Nah, kalau sigma V dia beda. Dia bakal sejajar dengan sumber rotasi. Ini sumber rotasi. Jadi kayak gini sejajarnya gitu. Nah, nggak apa aja ini udah sejajar ya teman-teman. Nah, gini. Nah, setelah gini, maka akan terjadi pertukaran posisi dari atom yang direfleksikan di sini. Kita lihat sini kan ada merah, kuning. Ini ada merah, kuning, sama biru sama hijau. Nah, setelah itu, maka akan terjadi pertukaran antara keempat atom ini. Atom yang biru ini, dia bakal bertukar posisi dengan atom merah, sedangkan atom hijau ini, dia bakal bertukar posisi dengan atom kuning. Jadi gitu ya. Ini gini kan. Nah, yang biru ini bakal bertukar dengan atom merah, sedangkan yang kuning ini bakal bertukar dengan atom hijau. Saya ulangi ya. Sigma V, refleksi secara vertikal. Ini bidang refleksinya direfleksikan secara sejajar dengan sumber rotasi. Bukan vertikal, maaf tadi saya keliru. Jadi sigma V itu adalah merefleksikan bidang refleksi yang sejajar dengan sumber rotasi. Ini kan anggap aja ini udah sejajar. Nah, sesuai dengan prinsip dari pencerminan ya, kayak saat kita bercermin, pasti ntar yang atom yang warna biru ini bakal bertukar posisi dengan atom warna merah. Jadi yang sebelah kanan ini bakal jadi warna biru, dengan yang sisi kiri ini akan jadi warna merah. Begitu pula dengan yang ini. Yang kuning ini bakal jadi hijau. Yang kuning ini bakal bertukar posisi dengan warna hijau. Jadi yang kuning ini bakal jadi warna hijau, yang warna hijau bakal jadi warna kuning. Jadi prinsipnya seperti itu ya teman-teman untuk bidang refleksi atau sigma. Jadi seperti kayak bercermin. Jadi seperti itu intinya. Baik itu sigma H atau sigma V. Cuma bedanya sih itu tadi. Kalau sigma H itu direfleksikan tegak lurus dengan sumber rotasi. Kalau sigma V itu
direfleksikan sejajar dengan sumbu rotasi. Nah, setelah kita membahas tentang bidang refleksi, kita bakal lanjut membahas tentang sumbu rotasi semu atau SN. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dari pengoperasian dari sumbu rotasi semu atau SN. Nah, untuk prinsipnya itu ada dua tahap. Yang pertama itu adalah perotasian. Setelah dirotasikan, dia bakal direfleksikan tegak lurus dengan sumbu rotasi. Alias sigma H gitu intinya gitu. Nah, langsung aja. Contoh ya. Ini saya itu mengambil 2 contoh SN. Itu ada S2 dan juga S4. Nah, langsung aja kita mulai dari yang S4. Nah, karena prinsipnya dari sumbu rotasi semu atau SN adalah awalnya dirotasikan lalu direfleksikan, maka sebelumnya itu kita harus tentukan rotasi dulu. Nah, karena kita milih S4, maka kita harus putar sebesar 90 derajat. Kan S4, N-nya 4. Maka 360 dibagi 4 adalah 90 derajat. Berarti bentuk molekul ini, oktahedron ini bakal kita putar awalnya kita putar sebesar 90 derajat secara jarum jam. Anggap aja posisi awalnya seperti ini. Yang merah ada di depan. Nah, kita akan itu memilih S4. Nah, karena S4 maka awalnya kita putar sebesar 90 derajat secara jarum jam. Seperti ini. Kita putar. Nah, ini adalah tahap operasi yang pertama. Lalu tahap operasi yang kedua adalah kita refleksikan secara tegak lurus dengan sumbu rotasi. Kan gini, ini tahap yang pertama udah selesai, dirotasikan kan 90 derajat. Lalu setelah itu kita refleksikan tegak lurus dengan sumbu rotasi. Nah, jadi gini. Ntar bakal terjadi pertukaran posisi antara atom ini coklat yang di atas dengan atom ungu yang di bawah. Saya ulang lagi ya, untuk yang S4. Kan kita milih S4. Karena notasi N-nya 4, maka kita putar sebesar 90 derajat. Karena kan 360 dibagi N kan, N-nya 4, berarti kita putar sebesar 90 derajat secara jarum jam. Posisi awalnya seperti ini, S4. Nah, kita putar, karena S4 kita putar sebesar 90 derajat. Kita putar terlebih dahulu, ya. Nah, ini sudah. Nah, karena sudah kita putar, kita lihat bahwa posisi merahnya kan bergeser ke sisi sini, ke samping. Yang depan ganti warna biru. Nah, setelah udah kita putar, langsung kita refleksikan secara tegak lurus dengan sumbu rotasi. Nah, maka setelah kita refleksikan, bakal terjadi pertukaran posisi antara atom coklat dan juga atom ungu. Yang atom ungu bakal di atas, yang atom coklat bakal di bawah, bakal berpindah posisi di bawah. Nah, terus kalau kita lihat dari segi bentuk molekulnya, ntar bakal sama atau tidak berubah. Jadi bentuk molekulnya tersebut tidak terbedakan dengan bentuk molekul awal, meskipun terjadi perpindahan posisi atom ya tadi itu. Jadi kan atom merahnya di samping sini, sekarang terus juga atom coklatnya juga pindah ke bawah, terus atom ungunya pindah ke atas. Tapi meskipun terjadi perpindahan posisi ketiga atom tersebut, dia meskipun terjadi perpindahan atom posisi, tetapi dari segi bentuk molekul dia itu sama atau tidak terbedakan dengan bentuk molekul awal. Jadi itu untuk S4 ya. Nah, setelah S4 langsung kita bahas yang S2. Nah, karena kita memilih S2 kan N-nya kan 2. Berarti kita putar sebesar sudut 180 derajat. Kan 360 dibagi N, N-nya kan 2. Berarti kita putar sebesar 180 derajat. Nah, kita tentukan posisi awalnya seperti ini. Merahnya kan posisi awalnya di depan. Karena kita memilih S2, berarti tahap pertama pengoperasian adalah kita putar sebesar 180 derajat searah jarum jam. Oke, siap? 1, 2, 3. Nah, kita lihat terjadi perpindahan posisi. Yang merah jadi di belakang, yang di depan malah ganti yang atom warna hijau. Nah, setelah kita lakukan rotasi, baru kita lakukan refleksi tegak lurus dengan sumbu rotasi.
Nah, setelah kita refleksikan bakal terjadi pertukaran posisi antara atom coklat yang warnanya ini yang di atas dengan atom ungu yang di bawah ini. Jadi ntar yang atom coklat ini bakal jadi di bawah, terus atom yang ungu ini bakal di atas. Jadi itu adalah contoh dari pengoperasian dari S4. Saya ulang lagi ya. Ini awalnya. Karena kita memilih S2. Maaf, sebenarnya saya salah tadi nyebutkan tadi. Jadi S2 ya, bukan S4. Tadi S2, bukan S4. Jadi karena kita milih S2, maka kita putar sebesar 180 derajat. Nah, kan 360 dibagi 2 kan, N-nya dengan 2, jadi kan 180 derajat. Cara jarum jam soalnya positif. Ini awalnya gini, kita putar, set. Nah, yang hijau jadinya di depan, yang merah jadinya di belakang. Setelah kita rotasikan, baru kita refleksikan. Nah, jadinya ntar setelah kita refleksikan, bakal terjadi pertukaran posisi antara yang coklat ini dengan yang ungu yang di bawah ini. Jadi ntar yang coklat bakal di bawah, yang ungu bakal di atas. Terus kalau dari segi bentuk molekul, mereka tetap sama, gak ada perubahan sama sekali. Jadi meskipun terjadi pertukaran posisi atom, tetapi dari segi bentuk molekul tetap sama. Jadi seperti itulah untuk pengoperasian dari S2 ya teman-teman. Jadi seperti itulah untuk penjelasan saya tentang sumbu rotasi semu atau SN, baik itu S4 maupun S2. Oke, lanjut yang terakhir yaitu adalah titik pusat inversi atau I. Nah, untuk prinsip dari pengoperasian dari I atau titik pusat inversi adalah dia direfleksikan ke titik pusat inversinya, yaitu di tengah-tengah. Jadi ini kan ada bentuk ini, ada bangun gini kan, oktahedron. Dia tuh punya titik pusat itu di tengah, di dalam sini. Jadi anggap aja ini kayak transparan lah gitu. Kita anggap dia punya titik, dia itu ada titik pusat inversi di sini. Nah, lalu kita refleksikan. Nah, setelah kita refleksikan gitu melalui titik pusat inversi tersebut. Nah, untuk atom-atom yang terhubung dengan titik pusat inversi tersebut, ya ini atom merah, kuning, hijau, biru, coklat, ungu, ini semuanya ini terhubung dengan titik pusat inversi. Nah, bagi atom-atom ini yang terhubung dengan titik pusat inversi tersebut, dia bakal direfleksikan secara berseberangan. Contoh kayak gini contohnya ya. Begini. Sebentar. Nah, ini ada atom merah, kuning, hijau, biru. Kan keempatnya kan itu terhubung dengan titik pusat inversi. Nah, karena kita operasikan dengan I atau titik pusat inversi, maka keempat atom ini bakal terrefleksi secara berseberangan. Contohnya kayak kuning ini, dia bakal berpindah ke posisi atom biru, sedangkan atom biru bakal berpindah ke posisi atom kuning. Dan begitu pula dengan atom merah ini. Atom merah bakal berpindah posisi dengan atom hijau, dan atom hijau bakal berpindah posisi dengan atom merah. Begitu pula dengan atom coklat ini. Dia bakal berpindah posisi dengan atom ungu, dan atom ungu bakal berpindah posisi dengan atom coklat. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk I atau titik pusat inversi. Jadi intinya itu dia direfleksikan dengan titik pusat, intinya direfleksikan lalu direfleksikan secara berseberangan dengan jarak yang sama. Saya ulangi ya, contoh ini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 6 atom yang terhubung dengan titik pusat inversi. Ada atom merah, biru, hijau, kuning, coklat, sama ungu. Semuanya terhubung dengan titik pusat inversi. Nah, setelah kita operasikan, mereka bakal terrefleksi secara berseberangan. Jadi merah ini bakal bertukar posisi dengan atom hijau, dan atom hijau bakal bertukar posisi dengan atom merah. Terus atom biru ini bakal bertukar posisi dengan atom kuning, dan atom kuning bakal bertukar posisi dengan atom biru. Lalu begitu pula dengan atom coklat ini, dia bakal bertukar posisi dengan atom ungu, dan atom ungu bakal bertukar posisi dengan atom coklat. Nah, jadi intinya seperti ya teman-teman, gampang sih, ya kan? Nah, mungkin hanya itu saja yang telah saya terangkan dan juga saya berikan kepada teman-teman. Semoga dengan dibuatnya video ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan juga terutama dalam hal yang berhubungan dengan kimia ini ya. Semoga membantu teman-teman semua
tetap semangat, dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kesalahan penjelasan yang telah saya lakukan dari awal penjelasan dan juga akhir penjelasan ini. Sekian dari saya, mohon maaf, terima kasih.